doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film Muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Bapak semua. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah, ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan melihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film Muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa Muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah, itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sana sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film Muslihat. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini,
Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Brotoseno, untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Brotoseno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, udah seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini Muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto. Kepada Bapak Raden Brotoseno, kami persilakan untuk opening speech sebagai selalu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film Muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film Muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Brotoseno untuk opening speech-nya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, Ya. prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film. Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga. Di artis ini seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Jadi saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia Ya. perfilman. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin ditarik suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa Bismillah, mudah-mudahan. coba ya Ya. bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdua mudah-mudahan dikasih jalannya bukan aja. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu.
panas-panasin, kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo mas, kenapa enggak kita coba bismillah gitu kan.